Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelku. Sekarang aku mau bacain untuk zodiak Aquarius ya. Aquarius. Apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Aquarius? Maunya sih setiap hari itu bisa sampai 3 video. Tapi karena kan dibagi-bagi ya energinya ya. Dan ada yang personal reading juga. Jadi satu video itu juga lama sih. Satu video tuh lama kan, harus diedit dulu ya kan. Kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin gak dipahami gitu. Oke. Apa yang sedang dirasakan oleh zodiak Aquarius di bulan Oktober ya? Energinya banyak yang energi yang mau pada menikah ya. Tuh kan? Aku lihat gambar-gambar ini terus, apa pernikahan gitu, ini juga udah langsung keluar nih ya. Ada cinta baru, semangat baru, ada kebahagiaan baru ya. Apa aja nih kebahagiaannya ya? Ujung-ujungnya sih sebetulnya perubahan-perubahan yang kalian terima dengan pasangannya kan, supaya bisa lebih baik lagi. Jadi pas nanti kalian itu nikah ya, ataupun nanti tunangan dulu atau apapun ya, energi yang negatifnya itu kan mulai hilang, karena banyak hal-hal yang nggak disembunyikan, lebih keterbuka lebih terbuka ke pasangan. Oke. Ya, di sini ada seseorang yang akan hadir, yang datang, entah orang baru atau orang lama. Tapi ciri-cirinya di sini orangnya tegas ya, cukup punya keagamaan yang kuat ya di dalam keluarganya, ataupun kalian sebagai seseorang di sini yang kuat dalam bidang spiritual ataupun keagamaan di sini ya. Kalian mencintai seseorang itu dan seseorang itu juga mencintai kamu gitu ya. Ada keinginan orang tersebut untuk datang ke rumahnya kamu, ataupun sebetulnya kamu juga ingin datang atau berkunjung ya, deket sama keluarganya, pengen deket gitu ya, pengen kenal lebih dalam kayak gitu ya. Kita lihat seberapa dalam ya tujuan kalian untuk orang tersebut. Nah, di sini oke, ini ada dua juga yang mau hadir, satunya lagi ya, mungkin kalian milih yang mana ya, jangan sampai ngecewain. Kalau emang belum bisa milih, kalian jangan dulu untuk memfokuskan ke salah satu gitu ya, yang mana aja, tapi yang santai-santai aja gitu. Jangan sampai ketika kalian misalnya menikah ada seseorang yang terluka, jangan sampai ada seseorang yang di sini itu sedih gitu karena belum bisa ngelepasin kamu gitu. Atau misalnya ketika ada orang yang datang ke kamu melamar kamu nih, kamu ngerasa bahwa kesedihan orang yang nggak jadi sama kamu ngerasain kesedihannya gitu ya. Ataupun di sini ada yang masih pacaran gitu ya, yang masih pacaran, terus ada yang nyatain sama kalian tuh 2 orang. Nah, setelah kalian menimbang-nimbang, kalian memilih si A misalnya, kalian ingat sama si B kayak gitu. Kalau emang masih belum ada bisa komitmen di antara keduanya, atau third party-nya kamu, ataupun kamu salah seorang third party dari seseorang tersebut ya, mungkin bisa aja dia juga lagi sama seseorang, kamu lagi sama seseorang. Nah, misalnya dia itu pengen move on dari mantannya, ataupun kamu pengen move on dari mantan kamu juga harus bisa adil sama diri kamu, adil juga sama para mantannya, juga sama dia gitu. Kamu harus lihat dia udah beres belum nih secara emosionalnya gitu, ikatan batinnya, ikatan yang resmi ataupun yang belum, kelihatan bahwa endingnya itu emang udah benar-benar fix berpisah apa enggak. Jangan sampai di sini ketika kalian itu mencintai seseorang tersebut, dia itu datang ke kalian jadi sebagai pelariannya kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Di saat kalian itu lagi tenang-tenangnya, tuh orang lamanya negorin kamu gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Harus semuanya udah fix, benar-benar fix ya. Dari surat menyurat, dari hubungan bersegi-seginya, ataupun kalian juga misalnya punya hubungan yang belum beres dengan pasangan di masa lalu kamu, ketika kamu misalnya ketemu sama orang baru ya, yang mungkin tiba-tiba kalian ngerasa cocok, ngerasa sesuai dengan apa yang kalian harapkan, kalian juga harus hati-hati juga. Takutnya ada pasangan yang belum bisa move on dari kamu, itu di belakang kamu marah-marah, nakut-nakutin kamu kayak gitu. Jangan sampai kayak gitu ya.
Nah, di sini juga ada energi ya yang merasa khawatir akan ketidakseimbangan gitu ya. Oke, di sini ada seseorang yang masih menatap kamu tajam dari kejauhan, mantauin kamu, yang ketakutan banget kamu itu lagi sama orang lain kayak gitu. Ada di sini ya. Mungkin masih belum bisa dikatakan putus ya. Masih belum ngerasa kehilangan kamu seutuhnya gitu. Belum mau mungkin ya. Ataupun kamu juga masih ngerasa gini, bisa vice versa juga, kamu ngerasa orang yang lagi sama orang lain yang mungkin mantannya kamu gitu ya. Kamu masih ada rasa sakit di sini ya. Kamu jangan sedih, jangan rasa sakit sayang, oke? Karena apa? Yang namanya hidup tuh kayak gini ya. Kita tuh misalnya break dulu. Kamu sama siapa, dia sama siapa, kamu juga jalanin gitu. Jangan sampai kamu sedih ngelihat kemesraan yang dilakukan sama mantannya kamu cuek aja gitu ya. Kamu juga jalani aja dengan orang barunya kamu yang mungkin bisa sahabatan dulu atau apa gitu. Jangan sampai ada komitmen, tapi sahabatan dulu nih. Kira-kira kamu bisa nggak nih move on ya kan? Kalau nggak bisa, berarti kamu mesti narik dulu hati kamu, obatin dulu hati kamu biar hati kamu sembuh, biar kamu bisa mencintai lagi kayak gitu. Kalau kamu lagi luka mencintai orang lain, bukannya sembuh malah tambah sakit ya kan. Takutnya nanti salah paham kan kalau misalnya lagi sensitif ya kan, lagi dimana perasaan kita tercabik-cabik, kita dealing sama orang yang baru membahagiakan kita gitu. Tapi kita nggak akan pernah tahu kapan dimana misalnya omongannya seseorang itu nyakitin kamu tuh nggak siap, nanti kamu lebih sakit lagi. Makanya kebanyakan ya para wanita itu sulit banget kalau mau move on. Karena apa? Ciri-ciri yang sulit move on itu ciri-ciri orang yang benar-benar cinta banget, setia banget tadinya gitu biasanya ya. Kalau misalnya mantan kamu nih udah sama yang lain lagi ya, sorry banget, mantan kamu murahan mantan kamu ya. Kalau misalnya udah sama kamu baru putus seminggu atau sebulan, belum lama gitu udah sama yang lain, itu buat aku ya itu rendah. Rendah. Karena orang yang sulit move on, yang dia masih mempercayai akan kebenaran, dia mempercayai akan suatunya perbaikan gitu ya. Entah itu harus kembali atau tidak, minimal kalian ngerasa bahwa aku harus sembuh dulu ya, aku harus fokus dulu, aku harus memperbaiki diri aku dulu, aku harus memantaskan diri aku dulu. Nah, menurut aku itulah energi yang tingkat tinggi yang benar-benar mahal. Kalau buat aku, orang yang sulit move on dengan orang yang baru, dengan siapapun itu mahal banget kalian. Berarti kalian itu benar-benar sangat-sangat menghargai setiap hadirnya seseorang gitu ya. Oke, di sini ada yang mungkin lagi stalkingin kamu, yang udah lama kenal sama kamu. Dia punya perasaan yang ingin bebas dari mantannya, ataupun dia tahu bahwa kamu juga pernah merasakan rasa sakit yang sama. Jadi minimal ketika kalian bersama itu saling menyembuhkan. Jadi gini guys ya, kenapa sih kok bisa nyambung perasaan? Ada rasa sakit yang dibawa oleh seseorang ya, rasa sakit yang dibawa oleh sama kamu itu tertutupi oleh perasaan itu ya. Jadi kadang-kadang emang harus ada kesamaan guys, apa-apa juga. Misalnya kalian duda sama janda gitu. Nah, pasangannya kamu tuh masing-masing juga mengkhianati kan. Otomatis hadir kepercayaan baru yang mau kamu berikan kepada orang itu, ataupun orang itu juga mau memberikan kepercayaannya sama kamu untuk mengobatinya hati kamu. Tapi ya di sini kembali ke dimana hati-hati tetap, dimana ada sebuah harapan, tapi tetap juga kita harus waspada. Bukan berarti kita menaruh curiga, bukan. Ada orang yang ingin sama kamu itu, ada dua orang di sini ya, Aquarius ya. Nah gitu ya. Dua-duanya mungkin di sini ada kriteria, mungkin juga kayak sama-sama berat ya. Kalian milih yang mana? Bisa aja di sini memilih untuk ada kerjaan tuh berat banget. Kalian lebih milih kerjaan. Tapi kamu juga sayang sama pasangannya kamu, ataupun orang yang lagi mau relationship sama kamu, mau PDKT sama kamu, ataupun kamu mau PDKT sama dia. Tapi kamu belum bisa maksimal nih, kerjaannya masih belum beres, ataupun kamu mesti
baik-baik dulu, siap-siap dulu, mesti memenuhi dulu kebutuhannya hidup kamu gitu. Tapi di sini orang tersebut ada yang nggak mau kehilangan kamu gitu. Atau ada mantan kamu yang masih ngegenggam eratnya kamu dan takut untuk melihat kamu move on sama orang lain. Karena di sini ada orang yang akan hadir yang datang ke kamu tuh ya, 2 orang di sini. Yang satu itu cukup dewasa ya, mungkin dari segi penampilan gitu, ataupun memang badannya juga cool banget ya, ngisi gitu. Kalau yang satunya lagi itu lebih ke ramping biasa-biasa aja tapi agak tinggi ya gitu. Untuk yang laki-laki, untuk yang perempuan di sini badannya tuh agak montok gitu kan, montok gitu, tapi yang satunya tuh tinggi gitu ya, kayak gitu ya. Ciri-cirinya yang suka sama kamu itu orangnya mandiri ya, punya bisnis sendiri kayak gitu ya. Oke. Kita lihat apa sih sebetulnya rencana yang mau dilaksanakan oleh kamu 7 hari ke depan ya Aquarius. Setelah kamu melihat ada orang-orang di sini yang mulai naksir sama kamu, yang mau PDKT sama kamu kayak gitu ya. Gitu. Ataupun juga ada energi si mantan di sini yang udah nggak sama kamu, mungkin dia sama yang lain tapi nggak dapetin kebahagiaan sama yang lain, mulai stalking, liatin kamu terus. Oke. Kita lihat energi selanjutnya. Apa sih yang dirasakan oleh zodiak Aquarius sekarang? Ada sebuah perjalanan ini ya, banyak perjalanan, entah mau ke luar kota atau kemana di sini ya. Ya tujuannya sih tentang finansial, materi kalian berlimpah banget. Nanti kita lihat sekalian sama pesan angel. Apa yang mau dilakukan oleh zodiak Aquarius? Oke. Ada di sini yang kakak aku nggak dulu move on. Oke, nggak apa-apa. Kakak ada yang suka sama aku, ada 2 orang, 3 orang, 5 orang kakak. Tapi aku biarin aja, kayak gitu ya. Aku biarin aja kak, tuh kan. Pada geletakan begitu ya pialanya, tapi kalian lagi sedih. Ataupun ada seseorang di sini yang suka sama kamu, dia juga banyak yang suka, tapi dia milih kamu, tapi kamunya udah nggak mau sama dia. Dianya kayak dibalut oleh kedukaan yang cukup kuat. Ada energi rasa sakit dan sedih, kayaknya berkabung aja gitu. Cuaca berkabung gimana sih? Redup, gelisah, sakit, sedih ya. Itu entah kalian ataupun orangnya kalian fokuskan. Oke, baru mulai klarifikasi. Oke. Wow. Orang lamanya itu banyak. Dia sama orang-orang yang di sekitarnya cuman dimanfaatin doang. Ya. Cuman pantesan sedih banget ya. Jadi nggak ada yang bisa nyamain perasaannya dia sama kamu, karena kamu the Ace of Cup tadi ya. Oke. Aku jadi susah mau ngomong. Soalnya aku jadi sedih liatnya ya. Bentar ya. Jadi gini loh. Jadi guys, ini ada seseorang, entah kalian atau orang yang lagi kalian fokuskan. Dia itu dikelilingin sama cinta-cinta palsu. Ya. Nah, di dalam hubungannya itu dia membawa nama kamu, di dalam hatinya itu ada kamu ya. Kayak gini. Dia kesini. Itu nggak dapat kebahagiaan, hanya sementara aja gitu, nggak kayak merasa bangga dan dihargai, merasa tenang dan damai gitu yang dia dapatkan sama kamu. Ini tuh kalau menurut aku ini juga sih ya, ini tuh banyak yang suka, banyak yang sayang sama orang yang lagi difokusin sama kamu. Dia nggak bisa move on gitu, sekalipun orang yang dihadirkannya itu ya tahu sendiri ya,
semuanya cantik-cantik, ganteng-ganteng. Ataupun bisa aja energinya kamu yang kamu nggak bisa dulu untuk move on dari seseorang yang udah bikin kamu sedih. Dia sedih atau ininya kamunya sedih. Jadi kamu tuh sebetulnya sayang, dia juga sayang sama kamu, tapi di tengah-tengahnya ini dia menghadirkan cinta segitiga, cinta segi 4, segi 5, segi 6 gitu ya. Nah, ini karena kebiasaannya udah kayak gitu. Atau kamu udah nggak mau memaafkannya lagi. Kita lihat pergerakannya. Oke, ada the temperance ya. Ada energi malaikat. Energi malaikat dalam artian hati kamu itu bersih banget. Ada cinta, kebijaksanaan, kebahagiaan, doa. Kasih sayang. Kasih sayangnya utuh. Itu yang membuat dia merasa tidak terisi kebahagiaannya. Kalian yang bisa menyeimbangkan itu. Karena ketulusanmu dan keyakinan kamu yang kuat terhadap Tuhan yang Maha Kuasa ya, membawa pengaruh yang positif untuk orang tersebut. Ataupun di sini ada energi Aquarius yang lagi fokus dengan kegiatan-kegiatan rohania. Karena udah ngerasa terluka dengan pasangan yang menghadirkan orang-orang yang gak berguna kayak gitu ya. Ya mungkin suka berpoya-poya atau apa, membagi-bagikan uang atau apa gitu ya, yang mungkin biar kelihatan banyak uang kayak gitu ya. Tapi setelah itu ya udah selesai gitu. Dan ini membuat dia itu pengen bangkit dari masalah-masalah yang mungkin ada kecenderungan ataupun kebiasaan ataupun side-nya kayak gitu ya. Nah, di sini dia belum bisa membagi perasaannya. Oke, bisa aja Gen. Dia tuh mudah tertarik, mudah suka, tapi sulit jatuh cinta kayak gitu. Nah, gitu ya. Kenapa dia sayang sama kamu? Karena dia tahu banget tulusnya hatinya kamu. Ya kan? Nah, terus di sini juga kalian akhirnya pergi, mengundurkan diri dari koneksi ini. Seperti itu. Kan kesemutan deh. Oke, kita lihat pesan angelnya apa ya. Oke, apa yang harus kalian lakukan pesan angelnya? Kamu tuh di sini jadi akhirnya pergi karena udah sakit banget, nggak kuat nih, nggak kuat ya, nggak kuat ya. Ya sih pertamanya mah kamu biasa gitu. Lama-lama juga ya apa sih gini loh. Emang kalau cewek apa cowok ya yang kalian misalnya punya pacar atau pasangan dalam rumah tangganya, ya kamu seorang cewek atau ibu dari anak-anak, seorang wanita mungkin ya, suami itu punya kebiasaan yang misalnya dia biasa selingkuh. Pertama, kedua, ketiga, kejadian yang sebetulnya sakitnya itu sih bukan masalah yang kayak ya udahlah gitu. Yang namanya cinta bersegi-segi selalu ada di luar yang menggoda atau ibaratnya nih yang sudah menikah, yang bikin sakit itu apa? Gimana ya ngebayangin udah ngapainnya itu loh. Itu yang nggak kuat. Nah, pacaran juga gitu. Oke, ada yang mungkin sudah bersama nih, maksudnya hubungan serius sama kamu, tapi misalnya dia ada hubungan juga yang lain. Bukan masalah dia sama siapa ngapainnya, tapi nggak pas kita lihat dia itu kebayangnya dia ngapain aja gitu loh. Itu yang kadang ngeganggu ya. Nah, seharusnya ini tuh biarin aja gitu, biarin aja selesai dulu kebiasaannya. Sampai kapan kayak gini? Jangan kayak gini guys ya. Orang yang tipe-tipe kayak gini tuh nanti masa tuanya sendiri.
Kenapa? Cintanya dibuang-buang gitu. Ada orang yang sayang, terlalu banyak yang suka juga. Akhirnya tidak ada satupun yang setia. Kamu di sini yang setia sama dia. Jadi dia selalu berharap deket lagi, bisa diterima lagi sama kamu, walaupun dia memperlihatkan banyak pilihan-pilihan lain dalam hidupnya. Ini tuh sebetulnya cuman biar nggak kelihatan aja kalau dia itu sebetulnya biar nggak kelihatan sama kamu, dia tuh sedih aja, padahal dia itu sedih banget ya. Aku sih nggak tahu, nanti lihat dulu ya pesan angelnya apa yang harus dilakukan. Release your ex ya, kamu mesti ganti mantannya kamu gitu ya, untuk waktunya membersihkan energi. Kayak tadi ya kan, aku udah bilang bersihkan energi mantannya, bersihin semua ya, dengan cara ya konseling, coaching ya kan, ya kayak gitu ya, kita ngobrol lah, sharing lah apa sebetulnya unek-unek yang sedang kalian rasakan, bisa aku bantu kayak gitu ya, membereskan file-file yang kosong yang aku isi jadi sebuah dokumennya nanti kan beres, dikumpulin tuh, kemana kumpulinnya, ke Tuhan semesta alam. Oke, di sini ya, ketika kalian mencoba untuk bangkit ya dari pasangannya kamu, dari mantannya kamu akan hadir seseorang yang baru yang nanti tuh nyambung ke kamu. Jadi gini, kamu punya baju yang bagus banget tapi nggak dipakai, terus dikasihin sama tetangga, datang lagi yang mau ngasih baju kayak gitu. Kalau belum dikasihin ya, belum direlain ya, di situ-situ aja energinya. Nah kayak gini terus, keep an open mind ya, buka hati, buka pikiran, mulai mundur juga. Kalau memang nggak bisa dipertahankan lagi, udah ngerasa capek ya, mundur aja dulu ya kan, mundur dulu. Ataupun di sini ada yang beberapa dari kalian itu kayak punya hubungan persahabatan, tapi di belakangnya kamu, persahabatannya kamu itu lagi ada masalah ya, kamu mundur dulu dari dunia persahabatannya kamu mundur dulu dari dunia percintaannya kamu bisnisnya lancarin aja dulu, yang penting mah sekarang cuan-cuan dulu lah gitu, kayak gitu ya, biar nanti kamu juga happy dengan hasil kerjanya kamu gitu ya. Oke, di sini pesan angelnya adalah keep and open your mind ya kan. Kadang-kadang jodohnya kamu itu biasanya nggak sama dengan karakternya kamu, sifatnya kamu, itu udah biasa lah kan. Ya nggak sama lah. Kalaupun misalnya kesamaan dalam arti yang lain, ada pasti perbedaan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Biasanya misalnya kamu bawel, dianya pendiam aja banget, disampaikan diem banget, capek, bete liatnya gitu. Emang yang cerewet sama yang pendiam, yang gitu suka berbeda karakter kayak gitu. Yang penting dia itu sayang sama kamu, care ya kan. Dia ada pada saat kamu lagi bener-bener butuh, atau pada saat kamu ingin ketemu dia ada gitu, dan dia selalu menyempatkan waktu ngebalas chattingannya kamu, ngedengerin curhatannya kamu. Yang penting sih kayak gitu, hubungan yang baik itu komunikasi yang baik ya kan. Nah, di sini pesan angelnya stay optimistic about your love life ya, positive thinking apapun yang terjadi ya kan. Seperti apapun keadaan yang sedang kamu hadapi di sini ya, kamu akan menemukan cintamu. Di mana kamu menemukan cintamu pada saat kamu emang udah pada sembuh semua hatinya gitu. Nggak mungkin juga semesta ngehadirin seseorang di sini yang hatinya kamu lagi terluka ya. Kamu akan bertemu dengan sesuatu yang nyata, yang real. Mungkin selama ini kamu suka membayangkan ya, aku tuh kapan ya punya pasangan yang terbaik. Kamu di sini tuntut untuk bayangkan bahwa pasangan kamu itu akan segera datang dengan afirmasi. Misalnya kamu membayangkan pasangannya kamu tuh yang baik, soleh ya kan, yang bertanggung jawab, yang sama-sama take and give gitu. Nanti akan dihadirkan sesuai dengan apa yang kamu harapkan. Yang satu lagi, jangan lupa berdoa, jangan putus asa di sini ya. Kamu akan mendapatkan pasangan yang sama-sama sayang dan setia sama kamu di sini. Oke, kita lihat dulu di sini inisial nama ya, barangkali ada nama pasangan kamu yang lagi kamu fokusin. Buka dulu. Up. Ya. Oke, ada huruf A, S, N, A, S, Z, T,
I. Wow. I E. Banyak banget ya mantannya kamu. A semua. Itu banyak banget mantannya yang sama. Kayaknya gini loh. Mantannya kamu itu mungkin namanya cuma satu huruf kayak gini ya, ataupun dia ngerasa bahwa kamu itu bisa menutup mantan-mantannya yang lain, mungkin ada di dalam diri kamu yang bisa ngegantiin posisi seseorang siapapun yang ada di dalam hatinya gitu ya. Y W X, kan ada mantannya kamu juga yang masih bikin masih pengen balikan. Oke, yuk ya. Oke, kita baca. Ada yang nyempil satu, ada yang masih mengharapkan kamu ya, mengharapkan supaya kamu itu bisa kembali atau memaafkan dia gitu. Oke, di sini ada ICTP IUXU. Nah, di sini ya ada cerita tentang dia selalu ngikutin kamu, melihat kamu, stalking kamu. Mungkin kamu itu kayak gini ya. Kalau orang kalau lagi nonton TV, nontonin kamu aja, mungkin ada yang lagi suka liatin video-videonya kamu, ataupun waktu masa-masa bersama-sama kamu gitu. Ataupun seseorang di sini yang ngelihat kamu terus ya, mungkin dia memimpikan kamu, ataupun ada yang ngerasa bahwa kamu itu jadi layar utamanya dia gitu. Kemana-mana di otaknya tuh kamu aja gitu kayak gitu ya. Ataupun bisa sebaliknya, waktu kamu bangun sampai tidur lagi sampai bangun lagi, di monitoringnya kamu tuh, di pikiran kamu tuh, di layarnya matanya kamu, pikirannya itu dia gitu, seseorang itu, dan vice versa ya, bisa sama-sama kayak gitu. Oke, terus di sini ada yang pengen tahu ya kabarnya kamu tuh sekarang kayak gimana gitu. Ada yang pengen tahu kamu tuh lagi ngapain, terus kamu sekarang di mana, terus kamu lagi punya hubungan baru enggak sama orang lain kayak gitu ya. Ada yang mungkin kamu dicurigain udah move on kali sama yang lain atau siapa kayak gitu ya. Kalau as itu artinya kalau AS itu kartu as ya, dimana kamu mungkin sebetulnya sangat menarik, sangat menarik buat dia, sangat terobsesi ya sama kamu, sangat mengharapkan bisa lebih dekat lagi sama kamu. Mungkin seseorang itu pernah merasa hatinya itu dimenangkan oleh kamu, ataupun kamu merasa ada orang yang sudah memenangkan hati kamu, ada di sini ya. Ini untuk yang pasangan-pasangan yang baru aja putus, yang baru aja nggak berkomunikasi gitu kan rasa rindu itu mulai tumbuh ya kan, rasa sayang itu mulai datang pada saat ya perpisahan itu datang juga kan gitu ya. Jadi mudah-mudahan di antara kalian tuh nggak sampai ada saling membenci, dendam segala macam. Harus dibersihkan juga ya energi. Karena gini guys, secinta-cintanya kita sama orang, kalau dia bukan jodohnya kita juga gimana ya, sayang-sayangin diri kita, usap-usapin dada kita gitu loh. Kayak udahlah, kayak aku gitu, kalau misalnya aku tuh pacaran udah lama banget ya, aku tuh usap-usapin dada aku. Oke, dia bukan jodoh aku. Kalau jodoh akan ada caranya aja untuk ketemu. Kalau bukan jodoh, yang namanya udah hampir tunangan, ibarat kata udah ada acara lamaran ibaratnya ya. Kalau bukan jodoh kita ada aja halangannya. Jadi boleh mencintai tapi jangan sepenuh hati, sepenuh jiwa, nanti sakit jiwa ya kan. Tapi nggak apa-apa ya, dokter-dokter jiwa pada banyak kerjaan. Kadang-kadang ya spesialis kejiwaan ya, ataupun para terapi healer ya, penyembuh gitu. Kalau memang ada jodoh-jodohnya kalian buat sembuh, bisa sembuh cepat. You're not alone. Kalau misalnya lagi sendiri ya, berapa sih harga yang kalian bayar gitu untuk kesembuhan kamu? Kamu jangan pelit sama kesembuhan kamu gitu ya. Kan kalau misalnya kamu sembuh, kamu bahagia, kamu bisa mendapatkan rezeki lebih banyak ya kan. Yang konseling, yang healing, yang mungkin di sini ada psikiaternya juga, ataupun para mentor dan juga psikolog ya kan. Kalian akan lebih banyak wawasan kalau kalian itu banyak ngobrol sama coach-coachnya kamu, sama guru-gurunya kamu, spiritualnya kamu kayak gitu ya. Ada yang nggak mau bener-bener nggak mau
digantikan oleh siapapun ya, hatinya dia gitu. Cuman pengen sama kamu aja gitu ya. Tapi kan ketutup sama ego. Kalau lagi sendiri yang dibayanginnya cuman kamu, tapi pada saat dengan orang-orang banyak itu kamu dilupakan gitu. Tapi pada saat sendiri dia terseduh-seduh ya, menangis tentang hati yang mengharapkan dan hati yang memeluk kamu dari kejauhan gitu, kayak gitu. Ya gitulah, namanya manusia mah selalu ada ego. Kalau nggak ada ego itu artinya nggak ada cinta. Namanya cinta itu ada ego ya kan. Coba kalau kalian misalnya ngobrol sama teman ada ego, nggak ada, dengerin aja, sama-sama dengerin gitu. Kalau kalian punya hubungan emosional sama pasangan kamu, kadang aku yang harus kamu dengerin, enggak, kamu yang harus aku dengerin, enggak, kamu dengerin aku, kan kayak gitu ya. Itu kan namanya bumbu dalam kehidupan percintaan, selalu ada aja kan gitu. Kalaupun misalnya kalian juga berumah tangga nih ya, selalu siapa dulu yang ngalah gitu ya, capek lah gitu. Makanya selagi kalian masih dalam hubungan pacaran gitu ya, kalian lebih memperbaiki dulu gitu ya. Kamu punya mentor, punya coachnya masing-masing, supaya kamu lebih tenang. Jadi pas kamu mau melangkah ke jenjang pernikahan itu kamu udah banyak belajar hal gitu ya, banyak belajar dari segala sesuatu, dari kesalahan kamu, dari pengalaman yang kamu menyakitkan, pengalaman yang sangat bikin kamu jadi ngerasa tersakiti. Itu kan sebetulnya ilmu yang tersembunyi di kemudian hari yang kamu bisa jadi sesuatu nanti ke depan sana gitu ya. Oke, gitu aja untuk readingan zodiak Aquarius. Semoga jodoh yang sedang OTW sama kamu itu benar-benar kamu banget gitu loh. Bijaksananya, baiknya, solehnya, cakepnya gitu ya, mengalahnya gitu ya, sama-sama saling mengisi satu sama lain ya. Oke, gitu aja. Makasih udah nonton videonya Aquarius. Semoga resonate. Kalau nggak resonate berarti bukan jodohnya kalian. Sampai ketemu lagi di pembacaan untuk tarot zodiak Aquarius selanjutnya. Oke, makasih Aquarius. Sudah.